warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Kita bertemu lagi di pelajaran teknik pemesinan bubut. Eh, Pada pagi ini saya akan melanjutkan materi pada materi-materi yang sebelumnya. Jadi terakhir kemarin kita membahas masalah perlengkapan dan alat bantu mesin bubut. Nah, untuk pada pagi ini kita akan masuk pada penggunaan mesin bubut. Nah, meskipun tidak semuanya adik-adik, jadi untuk pagi ini hanya sebagian aja yang kita bahas karena memang durasi waktunya yang terbatas. Nah, oke, langsung saja adik-adik. Jadi kita masuk ke penggunaan mesin bubut. Nah, penggunaan mesin bubut ini apa aja? Nanti kita akan bahas. Nah, oh, sebelum masuk ke penggunaan mesin bubut, kita harus tahu dulu apa sih eh, eh, fungsi mesin bubut itu, terus cara kerjanya bagaimana. Nah, kita harus tahu terlebih dahulu. Langsung saja adik-adik. Nah, fungsi utama mesin bubut, jadi untuk memproduksi benda berpenampang silindris. Nah, silindris itu kalau istilah gampangnya ya silindris lah, apa ya, lingkaran. Nah, lingkaran yang memanjang itu silindris ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi mesin bubut ini khusus hanya untuk itu. Kalau digunakan untuk menghasilkan eh, benda berpenampang apa, persegi, dia tidak bisa adik-adik. Jadi memang hanya untuk benda berpenampang silindris. Nah, ada lagi yang mungkin bisa itu nanti tirus, itu ada kegunaannya juga. Terus ada nanti ulir, dan macam-macam lah. Tapi pada dasarnya dia penampangnya semuanya itu silindris. Nah, fungsi utama, oh sorry, ini cara kerja adik. Jadi yang bawah ini cara kerja mesin bubut. Nah, cara kerjanya bagaimana? Cara kerjanya spindel mesin berputar membawa benda kerja dan alat potong bergeser mendekati atau menjauhi cekam. Nah, setelah itu akan terjadi pemotongan penyayatan jika putaran benda kerja berlawanan dengan mata sayat alat potong dengan sudut kebebasan tertentu. Jadi bisa dilihat di layar adik-adik. Nah, ini mouse saya juga kelihatan. Nah, ini posisinya berputar. Benda ini material, dia akan dicekam ini. Dia posisi dicekam, setelah itu dia berputar. Nah, berputar. Nah, benda yang berputar ini eh, alat potongnya ini disayatkan atau didekatkan sehingga terjadilah sebuah sayatan. Nah, contoh kalau di sini, nah dari titik ini, nah terus digerakkan dia menuju ke kiri lah. Kalau di layar di kiri itu, nah itu dia melakukan pemotongan. Akhirnya diameternya berkurang. Yang semula ini A, anggaplah ini A menjadi diameter B. Nah, itu adik-adik. Jadi cara kerjanya itu seperti itu. Nah, untuk kegunaannya itu apa saja? Kita langsung masuk kegunaan. Yang pertama, pembubutan rata. Nah, pembubutan rata atau lurus. Nah, ini gimana? Pembubutan rata atau lurus. Ini dia proses dasar dari pembubutan ini ya, itu mengurangi diameter menjadi diameter yang diinginkan. Jadi mengurangi diameter benda kerja menjadi diameter yang diinginkan. Nah, proses penyayatannya itu gerakan pahat bubut itu sejajar dengan sumbu benda kerja. Nah, kalau contoh ini pada gambar, nah sumbu benda kerja itu ini adik-adik. Nah, sumbu benda kerja itu pahat kita arahkan sejajar. Jadi seandainya mulai dari sini kita arahkan sejajar sumbu dengan sumbu benda kerja. Nah, inilah terjadi pembubutan rata atau pembubutan lurus. Nah, ini bisa digambar, ini juga bisa dilihat bahwa nanti pahat ini kita gerakkan ke sana. Nah, sehingga terjadilah pemotongan. Nah, ini kalau ini sumbunya yang di tengah-tengah ini untuk adik-adik. Jadi intinya kalau pembuatan rata itu proses mengurangi diameter
yang dimana gerakan pahat bubut sejajar dengan sumbu benda kerja. Nah, ini biasanya digunakan untuk membentuk dengan diameter seragam ya maksudnya. Benda kerja diameter seragam ini pakai pembubutan rata. Jadi ini dari sini dari A seandainya dari titik A ke titik B ini semuanya seragam. Bendanya nanti akan sama diameternya. Itu adik-adik. Nah, yang kedua adik-adik, setelah pembubutan lurus kita masuk ke pembubutan muka atau facing. Nah, pembubutan muka atau facing. Nah, bedanya adik-adik, kalau pembubutan rata dengan pembubutan facing akan kita ketahui nanti. Jadi pembubutan muka ini proses penyayatannya di mana gerakan paha tuput tegak lurus dengan sumbu putar benda kerja. Nah, kalau tadi pembubutan muka itu sejajar dengan sumbu benda kerja, kalau pembubutan facing ini dia tegak lurus. Nah, jadi contoh di gambar ini dia tegak lurus. Kalau sumbu seperti ini dari sini dari A ini ke B sini anggaplah seperti itu. Proses pahat ini dia tegak lurus. Nah, digerakkan tegak lurus. Kalau seandainya dimulai dari sini digerakkan tegak lurus. Nah, sampai posisi di tengah. Kalau dimulai dari tengah digerakkan tegak lurus untuk keluar. Nah, intinya itu adik-adik. Nah, itu lah pembubutan muka atau facing ini dia memang untuk membuat bagian muka ya, jadi dia tidak di penampang samping tapi di penampang muka dari benda kerja, jadi ujung. Nah, untuk menyayat permukaan ujung benda kerja serta mengurangi panjang benda kerja. Nah, seandainya kok benda kerja ini terlalu panjang bisa dikurangi dengan pembubutan muka ini. Nah, itu fungsinya pembubutan muka. Dan juga apa ya yang dimaksud dengan pembubutan muka itu seperti itu. Nah, ini ada juga keterangan melakukan pembubutan kasar, rogeng, gerakan pahat dari luar ke dalam lebih disukai kasar. Terus sebaliknya kita melakukan pembubutan finishing, gerakan pahat dari dalam ke luar lebih cocok untuk diterapkan. Jadi rogeng itu uh, pembubutan kasar ya. Jadi memang dia tujuannya hanya untuk mengurangi benda kerja, tidak hasilnya tidak dipikirkan, yang penting mengurangi benda kerja. Nah, kalau memang finishing itu memang dia sudah di setting bahwa nanti hasilnya harus halus atau harus sekian ukurannya, itu biasanya dinamakan finishing. Nah, itu adik-adik, itu untuk yang kedua pembubutan facing. Yang ketiga adik-adik, kita pemotongan atau cutting off. Nah, ini pahat bubut adik-adik itu juga bisa untuk memotong. Jadi untuk memotong benda kerja. Jadi pemotongan benda kerja dengan pahat bubut ya, atau proses cutting off. Pahat bubut yang digunakan memiliki ujung potong miring menuju sumbu benda kerja. Nah, ini miring. Nah, miring menuju sumbu benda kerja. Nah, ini. Oleh karena itu pahat bubut ini memiliki sudut kurang dari 90 derajat. Nah, ini maksudnya ini kan sudutnya kurang dari 90 derajat. Nah, dengan bentuk ujung potong yang miring, ini ujung potongnya akan diperoleh permukaan potong tanpa sisa atau permukaan yang rata pada ujung benda kerja. Nah, ini nanti setelah dipotong ini kan rata, Adik-adik. Nah, seandainya kok ini yang dipakai dari ini di sebelah kanan ya benda kerjanya. Nah, ini nanti akan rata. Nah, itu. Nah, kurang lebih seperti itu adik-adik untuk cutting off. Nah, pada dasarnya sama dengan penguliran. Nah, nanti ada penggunaan dengan ulir atau alur. Nah, tetapi bertujuan memotong untuk benda kerja. Jadi tujuannya itu memotong, memisahkan benda kerja adik-adik. Nah, itu untuk cutting off. Jadi kalau dilihat dari gerakannya, ini juga tegak lurus dengan eh, sumbu benda kerja. Jadi pahat nanti digerakkan tegak lurus dengan sumbu benda kerja, itu untuk cutting off. Nah, untuk yang berikutnya atau yang keempat adik-adik. Nah, pembubutan alur. Nah, alur ini hampir sama dengan cutting off. Nah, ini merupakan penyayatan. Ada benda kerja yang bertujuan untuk membentuk sebuah alur. Ujung potong pahat yang digunakan biasanya sejajar dengan sumbu benda kerja. Retaching mirip dengan cutting off. Nah,
maksudnya ini ujung potong pahat yang digunakan sejajar dengan sumbu kerja. Jadi ini lurus, ujung potongnya lurus. Jadi nanti hasilnya ini lurus juga. Nah, hasil pemotongannya lurus. Contohnya seperti ini. Nah, ini kan lurus dia, tegak lurus dengan sumbu benda kerja. Hasilnya seperti itu. Jadi tidak miring. Kalau cutting off tadi ini miring. Pahatnya miring. Nah, itulah perbedaan cutting off dengan alur. Nah, itu. Radiasi mirip dengan cutting off. Perbedaannya keduanya bahannya terletak pada bentuk atau sudut mata pahat seperti yang saya terangkan tadi. Terus radiasi biasanya digunakan membuat pembebas pada penguliran atau bisa juga untuk tempat pemasangan snap ring. Pembuatan alur dapat dilakukan pada diameter luar dan dalam. Jadi untuk eh, snap ring maupun biasanya sudut pembebas. Nah, biasanya kalau mau penguliran adik-adik. Nah, ini harus dikasih sudut pembebas ini. Jarak pembebas sudut pembebas. Nah, ini terus yang sebelah kanan ini yang sebelah saya tunjuk ini biasanya diulir. Itu untuk penguliran. Nah, memang nanti kalau adik-adik praktek untuk sebelum proses penguliran ya juga diwajibkan untuk pembuatan alur. Nah, untuk pemasangan snap ring bisa juga. Lah ini contohnya di sini. Terus untuk alur dalam juga ada. Nah, itu. Jadi tidak hanya alur luar, alur dalam juga bisa. Itu untuk pembuatan alur. Nah, untuk yang terakhir adik-adik, jadi untuk pagi ini kita hanya membahas 5 ini aja. Yang terakhir parting. Nah, kalau parting ini sama sebenarnya dengan apa eh, pemotongan ya, bisa dianggap seperti itu ya. Parting merupakan pembuatan di mana pahat bobot bergerak sejajar maupun tegak lurus terhadap sumbu benda kerja. Sesuai dengan namanya, parting digunakan untuk memotong atau memisahkan benda kerja. Beberapa juga mengenal parting sama dengan cutting off. Nah, sebenarnya hampir sama, tapi memang dengan istilah yang berbeda. Itu saja adik-adik untuk pagi ini. Jadi nanti akan saya selipkan video yang bisa adik-adik simak di tengah-tengahnya. Yang tadi nanti ya, nanti setelah saya edit akan bisa disimak di tengah-tengahnya. Cukup sekian adik-adik. Terima kasih, mohon maaf apabila ada salah kata, dan memang apabila ada kesalahan bisa juga dibenarkan dengan komen di YouTube. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.